Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini kita masih dapat bertemu dalam pembelajaran Aswaja, yang mana pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang Islam dan negara. Jadi terdapat beberapa pendapat mengenai hubungan antara antara Islam dan negara. Ada 3 konsep yang perlu kita pahami dari hubungan tersebut yang dapat kita lihat di tabel. Yang pertama adalah paham Islam ideologis, yang mana inti ajarannya adalah ingin mendirikan negara Islam baik secara langsung ataupun tidak langsung. Ini mendirikan negara langsung atau negara Islam baik secara langsung atau tidak langsung. Nah, paham negara Islam, paham ideologis, inti ajarannya ingin mendirikan negara Islam. Sebenarnya, negara Islam ini merupakan sebuah konsep modern yang muncul pada abad ke-20. Pada masa kekuasaan silam, politik Islam itu berbentuk supranegara atau imperium, seperti yang kita ketahui Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, atau Utsmaniyah. Nah, pada di masa silam pada abad ke-7 hingga ke-20, sistem pemerintahan Islam itu didominasi sistem pemerintahan Islam itu tidak ada batas-batas geografi yang jelas. Artinya dia saling berebut kekuasaan. Ketika lebih bisa berebut kekuasaan, maka semakin luas daerah kekuasaannya. Tidak seperti sekarang yang mana penetapan geografisnya jelas. Kalau dulu enggak. Dan negara Islam itu dalam bahasa Arab itu daulah, yang dalam arti literatur itu bisa kita ketahui sebagai giliran. Namun yang harus kita ketahui, zaman dulu ketika pemerintahan itu masih berbentuk khilafah, dia sebenarnya kekuasaannya berurutan dari klan ke klan, dan itu penisbatannya bukan ke Islam. Penisbatannya itu ke kakek, penamaan sebuah konsepnya. Misalnya Daulah Umayyah itu yang merujuk ke Umayyah. Lalu Daulah Abbasiyah yang merujuk ke Abbas Ibnu Abdul Muthalib. Lalu misalnya Turki Utsmani yang dia merujuk pada Utsman Ghazi. Jadi rujukan mereka terhadap klan itu justru ke orang-orang sebelumnya. Nah, tapi bentuk daripada kekuasaannya, bentuk daripada pemerintahnya adalah khilafah. Nah, lalu kenapa kok ada ide negara Islam itu muncul? Negara Islam itu alternatif ya. Negara Islam itu hanya alternatif setelah pembubaran khilafah Utsmaniyah. Jadi ketika khilafah Utsmaniyah bubar, muncullah alternatif yang disebut dengan negara Islam. Nah, pada pertengahan abad ke-20 ada banyak gerakan yang menghidupkan. Jadi pada pertengahan abad ke-20 banyak banget gerakan-gerakan yang ingin menghidupkan kembali khilafah. Tapi banyak tokoh-tokoh muslim yang juga menentang. Jadi banyak juga tokoh-tokoh muslim yang menentang konsep khilafah. Karena banyaknya ditentang oleh tokoh-tokoh muslim, alternatifnya dia memunculkan ide pemerintahan Islam yang lebih relevan dengan gagasan nasionalisme. Makanya disebut sebagai negara Islam. Jadi banyak juga yang memaknai bahwa negara Islam itu hanya terusan dari khilafah atau nama lain daripada khilafah. Karena saking banyaknya perbedaan tafsir tentang negara Islam. Misalnya contoh, kalau tokoh Islam itu misalnya Kartosuwiryo. Nah, Kartosuwiryo itu salah satu tokoh Islam, tokoh Indonesia yang dia berpendapat bahwasanya negara Islam itu merupakan penerusan daripada khilafah. Yang mana untuk menguasai suatu itu harus dilakukan dengan cara perang. Kalau ingin berkuasa ya harus perang, harus korban. Karena itulah Kartosuwiryo pada waktu itu mendirikan negara Islam Indonesia atau disebut NII. Dan pada waktu itu NII pun melaksanakan pemberontakan terhadap pemerintah Indonesia. Gitu.
Jadi ingin kembali kepada era dulu dengan sistem pemerintahan negara Islam, dia berbentuknya khilafah. Namanya negara Islam tapi khilafah. Jadi intinya pada pandangan ideologi ini itu ingin membentuk suatu pemerintahan negara Islam. Konsepnya ya hampir mirip dengan khilafah. Ingin kembali ke era dulu seperti masih Daulah Bani Umayyah, Bani Abbasiyah atau Turki Utsmani. Karena dapat kita ketahui bahwasanya negara Islam itu merupakan alternatif setelah pembubaran ide itu munculnya itu setelah adanya pembubaran khilafah di Turki Utsmani. Gitu. Ketika Turki dulu sistemnya khilafah dibubarkan. Nah, mereka ingin mengkampanyekan kembali tentang negara Islam. Lalu yang kedua yaitu sekuler. Ingin memisahkan agama dari politik. Form sekuler ini merupakan suatu paham yang banyak disalahpahami oleh orang-orang, terutama orang Islam. Atau orang-orang Indonesia banyak dari mereka yang lebih tidak suka mendengarkan kalimat sekuler daripada harus memahami sekuler. Artinya sekuler itu kan pemisahan antara agama dengan politik atau agama dengan negara, dipisah. Tapi banyak yang tidak mau memahami tentang sekuler, taunya sekuler itu nggak baik. Banyak seperti itu. Sekularisme itu sebenarnya muncul. Sekularisme itu sebenarnya merupakan sebuah konsep modern untuk menyelesaikan konflik dan ketegangan antara agama dan politik. Istilah sekuler pertama kali digunakan oleh George Jacob Halleck. George Jacob Halleck itu merupakan filsuf Inggris pada tahun 1851. Nah, Halleck memperkenalkan istilah untuk memberikan solusi terhadap ketegangan antara konflik agama dan politik yang berabad-abad terjadi di Eropa. Menurutnya jalan keluar dari konflik di Eropa tersebut adalah memisahkan agama dengan negara. Karena agama itu suci, negara itu duniawi, jadi harus dipisahkan, gak bisa dicampur antara agama dan negara. Nah, gagasan sekulerisme itu berkembang di Eropa dan diterima oleh banyak negara sampai sekarang. Hampir semua negara di Eropa mengadopsi sekulerisme sebagai prinsip bernegara. Agama tidak lagi diperkenankan mencampuri urusan politik, tapi dibiarkan menjadi urusan privat masing-masing. Artinya agama itu urusan individu sendiri-sendiri, bukan urusan negara. Agama tidak jadi sistemnya lebih dipisah. Pemerintahan, kalau agama ya urusan individu. Nah, gagasan sekulerisme ini kemudian menyebar ke seluruh dunia, termasuk negara-negara yang banyak di situ itu termasuk mayoritas Muslim. Ada juga yang sebagian kaum Muslim pun menolak konsep ini. Menurutnya pemisahan agama dengan negara itu merupakan suatu yang asing dalam Islam. Tapi sebagian lain menerimanya dan berusaha menerapkannya dalam pemerintahan yang dijalankan. Seperti yang kita ketahui, Mustafa Kemal Atatürk pada saat itu waktu Utsmaniyah, Turki Utsmani, Mustafa Kemal Atatürk itu tokoh Muslim pertama yang dia menerima konsep sekulerisme. Mustafa Kemal Atatürk atau yang kita ketahui sebagai Bapak Turki modern, dia menggunakan prinsip sekulerisme dengan menghilangkan semua simbol-simbol agama yang ada di pemerintahan. Lalu pada tahun 1924, Mustafa Kemal Atatürk resmi membubarkan khilafah yang ada di Turki. Lalu dia secara perlahan-lahan, secara terus-menerus membersihkan unsur-unsur agama dalam pemerintahan. Usaha Atatürk ini berhasil sehingga sampai saat ini Turki masih menjadi negara sekuler. Meski ada kekuatan-kekuatan Islam yang berusaha mengembalikan simbol-simbol agama di negara, tapi sampai saat ini Turki Utsmani masih negara yang sekuler. Itu sekuler. Jadi lalu pandangan Islam dan negara yang ketiga yaitu pandangan fikih. Nah, menurut pendekatan fikih, bentuk negara harus dibicarakan oleh berbagai kelompok dan masyarakat. Bentuk negara tidak diputuskan sendiri oleh kaum muslim, walaupun kaum muslim minoritas misalnya di Indonesia. Harus banyak pihak, karena Indonesia sendiri itu tidak cuma orang muslim yang memerdekakannya. Yang berjuang untuk negara Indonesia bukan cuma orang muslim, banyak ras, suku,
banyak agama, negara yang majmuk, sehingga secara pandangan fikih tidak bisa diputuskan hanya oleh satu kelompok. Paradigma pandangan fikih ini itu merupakan cara pandang yang melihat kehidupan itu berdasarkan pada prinsip-prinsip umum seperti toleran, adil, persamaan, demokrasi. Jika di Indonesia, sebenarnya para pendiri bangsa itu tahu betul masalah sekulerisme dan tahu betul masalah negara Islam. Namun apa pertimbangannya? Jika pendiri Islam mau membuat Indonesia sebagai negara sekuler, pasti banyak pihak tokoh muslim di Indonesia yang sebagai mayoritas banyak yang sakit hati. Banyak yang tidak setuju. Juga orang-orang Indonesia itu masih butuh sekali terhadap agama. Indonesia itu butuh sekali terhadap agama, sehingga tidak bisa dipisahkan. Tapi ketika tahulah tokoh pendiri bangsa tahu bahwasanya sekulerisme itu cocok, ideal kalau untuk negara yang dia majmuk, banyak ras, suku, bahasa, agama seperti Indonesia cocok. Tapi pertimbangan dari pendiri bangsa tidak mau orang-orang Islam yang ada di Indonesia itu sakit hati. Juga orang Indonesia itu butuh sekali terhadap agama. Tapi jika mau dibentuk Indonesia sebagai negara Islam, maka akan banyak terjadi konflik dan banyak terjadi kesenjangan antara orang yang berbeda agama. Akhirnya ditemukanlah ideologi Pancasila di Indonesia. Yang mana sebenarnya Pancasila itu adalah negara beragama yang berprinsip sekuler atau negara sekuler yang berprinsip agama. Itu Pancasila. Tidak ada pemisahan yang tegas antara wilayah agama dan negara di Indonesia. Agama sangat masih diberi tempat di dalam pemerintahan, seperti contohnya dibentuknya Kementerian Agama Republik Indonesia. Artinya masih masuk. Kalau di negara yang sekuler, betul-betul sekuler, tidak ada seperti itu. Simbol-simbol agama dihilangkan dari pemerintahan, urusan pemerintahan, urusan negara. Tapi di Indonesia, walaupun konsepnya seperti sekuler, tapi masih menggunakan agama. Makanya disebutkan Pancasila itu seperti konsep sekuler berprinsip agama atau konsep agama berprinsip sekuler, begitu. Konsep seperti yang ada di Indonesia itu banyak sekali digunakan oleh negara-negara lain seperti Malaysia, Tunisia, atau Mesir. Itu banyak yang sistem prinsipnya seperti di Indonesia, yang mana dia dengan prinsip prinsip sekuler, berprinsip negara agama yang berprinsip sekuler atau negara sekuler yang berprinsip agama. Banyak negara yang seperti itu, seperti yang tadi saya sebutkan, Malaysia, Mesir, Tunisia, itu pakai seperti sama seperti di negara Indonesia. Jadi dengan konsep negara yang seperti ini, walaupun seperti sekuler tapi masih menampung prinsip-prinsip agama atau aspirasi-aspirasi dalam agama. Dengan prinsip seperti ini, maka pendekatan fikih itu diberlakukan dengan baik, seperti cara pandang Aswaja. Pendekatan fikih merupakan cara yang ditempuh. Pendekatan fikih itu sebenarnya merupakan cara yang ditempuh oleh sahabat Nabi, yang mana beliau bersikap netral. Mereka lebih berkeinginan untuk mengembangkan agama sebagai rahmatan lil alamin. Mereka tidak ingin menjadikan agama sebagai alat perebutan kekuasaan politik. Para sahabat tidak mau agama sebagai alat untuk merebut kekuasaan politik. Makanya tepat sekali Indonesia dengan ideologi Pancasilanya, dengan konsep seperti sekuler tapi prinsipnya agama, dengan konsep negara sekuler tapi berprinsip agama, atau negara agama berprinsip sekuler, itu tentu saja sangat cocok sekali. Menghargai orang-orang muslim dan menghargai orang-orang di luar muslim. Itu sangat cocok sekali seperti pendekatan yang ada di Aswaja. Itu saja pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.